Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i rawahu Muslim wa zada fi riwayah wa an bai'i dirabil jamal. Jadi Imam Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah melarang menjual kelebihan air. Nanti kita lihat pendapat ulama pasal. Dilarang menjual kelebihan air. Dalam tambahan yang riwayat lain sama juga menjual spermanya onta untuk pejantan. Ya, spermanya onta untuk pejantan. Ini tidak dibolehkan. Kemudian An Ibnu Umar adalah karena Rasulullah an asbil fahli rawahu Bukhari. Jadi yang Rasul larang itu jantan itu dijadikan pencarian upah. Sebab ya, kenapa sampai dilarang? Sebelum kita masuk ayat, kenapa sampai dilarang? Karena kalau ini nanti diperjualbelikan, nanti bisa berselisih. Kata Imam Syafi'i. Kenapa bisa berselisih? Jadi kalau seandainya ente jual sel sperma, tiba-tiba tidak jadi, huru hara tidak, pasti orang tuntut balik. Ya, Anda sudah bayar terus tidak jadi. Karena urusan itu urusan di atas. Jadi kalau sama, karena Nabi ambil contoh onta, karena memang di sana onta, ya. Berarti kalau kita kebanyakan berarti paling bakar atau ganam, ya, kambing atau ayam, ya, kambing atau sapi. Jadi kalau ada yang mau pejantan, karena Anda tidak ada beban jadi atau tidak jadi, no problem kok. Kalau ente jual berarti ente yakin ente punya ternak itu bisa membuahi. Jadi Islam itu kadang lebih menjaga hal-hal sebelum terjadi masalah. Kemudian bisa-bisa dalam sisi tauhid juga ada rusak kita sedikit. Seperti mendahului bahwa betul ini jadi. Kadang-kadang tidak jadi, makanya ini dikeram sana, dikasih. Siapa yang mau manfaatkan, dikasih. Kira-kira begitu, Pak. Udah, ini banyak hadis-hadis kita. Tapi ada juga orang yang berjual-belikan. Anak pelihara jantan, anak kasih yukur. Ya, itu kewajiban Anda. Mau beternak ya kasih minum, mau menikah ya kasih makan istri, mau begitu. Jadi ada nilai-nilai sosial yang ditanamkan. Walaupun satu sisi ini ada masalah hukum, tapi memang yang harus ditekankan supaya begini-begini saya ikrar buat saya. Begitu juga sisa air, yang Nabi bilang sisa air. Jadi kadang kita terlalu bakhil, terlalu sedikit, ya kan? Nah mungkin kalau pada pasir sana juga mau tidak mau, air kita banyak. Ini kebun lah, kalau mau gambaran di kebun. Betul kita yang semua selesaikan. Tapi kan air ini miliknya siapa? Kita punya milik kayaknya. Tidak. Jadi kalau ada sisa air, dikasihlah. Jangan terlalu bakil dengan sisa air. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali, seseorang ketika saya membutuhkan air dan saya tahu di tempatnya Anwar, di kebunnya Anwar ada air, saya tak punya air. Dalam mazhab Imam Ahmad, Anda masuk saja. Saya masuk saja di kebunnya Anwar. Dalam mazhab Imam Ahmad, yang penting saya membutuhkan air, saya tidak perlu beritahu beliau. Karena
karena air ini kehidupan kan. Tidak perlu saya beritahu beliau. Saya masuk saja. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Tetapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bagusnya minta izin. Tapi Imam Ahmad ambil dalam dasar Al-Quran. Bisa nanti kita lihat itu di Al-Quran di surat An-Nur. Jadi Imam Ahmad ambil dalam dasar ini. Laisa alaikum junahu an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Jadi kurang lebih maksudnya tidak ada bagi kamu kesalahan, tidak ada dosa. Laisa junahu alaikum, bagi kamu tidak ada dosa apabila masuk ke tempat sesuatu yang memang kau tidak membutuhkan apa-apa kecuali memang kebutuhan penting, bukan mau tinggal di situ. Ya, kalau mau tinggal di situ, surat An-Nur yang berikutnya harus kita pakai. Jangan masuk di rumah orang sebelum minta izin dan beri salam. Tapi kalau memang kita hanya mau minum, mau kasih minum ternak, masuk saja. Itu kata mazhab Imam Ahmad. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i itu lebih santun. Kalau bisa tetap assalamualaikum, ana minta air. Jadi kita jangan bakhil. Jadi saya rasa bukan hanya air untuk ternak. Jadi kalau ada orang minta air, tidak dikasih. Dalam hadis sahabat bertanya. Abu Daud, ya Nabi Allah, man syai'ul ladzi la yuhillu mana'uhu. Ya Nabi, sesuatu apa yang tidak boleh dilarang kalau orang datang, ya kan? Sesuatu apa yang tidak boleh dilarang kalau orang datang? Maka Nabi jawab, al-ma'u. Pertama, air. Jadi kalau ada orang, apa kita di kebun atau di rumah di mana saja minta air, jangan dimarah. Kasih, kata Nabi, tidak boleh dimarah. Sahabat bertanya lagi, apa lagi 2 kali? Alladzi la yuhillu mana'ahu. Kira-kira apa lagi ya Rasul? Al-milhun, garam. Orang datang minta garam, kasih. Jangan terlalu wakilah. Tapi ingat, yang berumah tangga dan yang mau berumah tangga, jangan sekali-kali dalam rumah sampai kehabisan. Nah, jadi kalau garam sudah habis, itu bukan fakir itu. Ya, orang anak muda jangan sampai dalam rumah tangga garam habis. Lah, kalau sudah garam habis selesai. Walaupun Nabi sudah tekankan nikmat ta'am, nikmat idam, hidangan lauk yang paling nikmat itu garam, kata Nabi. Artinya itu standar. Jangan sampai tidak ada garam di rumah habis. Itu juga laki-laki maklum. Kalau sudah garam sudah tidak ada, terlalu. Makanya ada orang tua dulu kan, orang tua dulu bilang, ya, itu pernah anjuran ada. Kadang-kadang kalau orang tua bilang kalau sudah mau habis beras, usahakan tetap ada, jangan sampai kosong. Airnya marah tuh itu kan kering betul. Nah, jadi kalau datang orang minta garam, minta api, kemudian minta air, jangan sekali-kali ditolak. Apalagi kita mau jual beli. Bahkan Imam Ahmad katakan jadi perkataan Imam Ahmad kita ambil di modernnya, saya haus, saya minta, nggak apa-apa. Boleh, daripada ente mati, kan begitu. Nah, jadi boleh, tidak ada apa-apa. Jadi hanya yang tidak dibolehkan kata Imam Ahmad, yang begini, ada yang mahrum. Di tempatnya Anwar ada air, ya kan? Saya tidak minta izin. Kalau memakai mazhab Imam Ahmad ya, saya ambil ataupun saya minta izin. Pakai Imam Syafi'i punya, saya tetap minta izin. Oke. Saya Anwar tidak jual sama saya, tetapi saya mahrum. Kenapa? Ana ambil airnya Anwar, ana jual di tempat lain. Ini yang bahaya. Ini
dalam bentuk air, dalam bentuk lain juga bisa banyak yang mahluk ini. Betul beliau kasih gratis free, tetapi saya ambil bukan untuk kebutuhan saya. Saya bisnisnya sini barang, saya jual lagi sama pasukan. Ya. Saya jual lagi. Ini ada yang salah. Dan cara bisnis saya begini, ini salah satu bisnis yang tidak dibolehkan, tidak berkah. Jadi jangan kita bilang riba itu melipat gandakan uang dalam tambahan saja. Tetapi riba itu kata Nabi dalam pekerjaan seperti ini satu contoh. Kenapa? Dia kasih free saya. Karena untuk kebutuhan saya pergi jual. Itu riba. Jadi tidak boleh. Kalau saya mau jual, saya harus bicara sama beliau. Pak Anwar, saya tawari bisnis, bagaimana kita kerjasama? Bicara. Kenapa Nabi tekankan yang demikian? Karena jangan nanti dari sisi aspek sosial terjadi kontradiksi di lapangan, jadi pecah hati kan? Ini yang terjadi bisnis ini paling banyak orang pecah hati. Malah kalau bicara ibadah aman, paling dia punya penyakit ria, ya kan? Sum'ah itu saja penyakitnya, ujub, tapi ini tidak berbentuk. Ya kan, kembali ke orang pribadi, banyak semua yang banyak penyakitnya, jangan sampai ria, jangan sampai ujub. Tapi muamalah ini yang bikin rusak. Jadi kalau masuk di bab muamalah memang ngeri-ngeri pekerjaan. Ya kan, ngeri. Susah kita mau cari pekerjaan yang halal. Ya kira-kira begitu Mas Bro. Karena apa? Susah mau cari bersih. Sama logikanya kalau makanan ternak, mau cari makanan yang bersih sudah susah. Begitulah kira-kira pekerjaan dari. Jangan ente orang pikir yang dimakan sapi yang di kampung-kampung itu ada namanya rumput gajah yang ditanam. Jangan ente bilang dia murni. Itu dihampur pupuk baru bisa dia subur kan begitu. Tidak hidup dengan sendirinya. Artinya apa? Makanan sapi saja susah bersih Pak. Bagaimana dengan pekerjaan manusia? Saya dulu pertama takjub dia itu makanan sapi keluar. Takjub subur ini di kampung-kampung. Selera, pokoknya di mana saja subur. Kayak hidup sendiri. Ternyata di Singapura makanan sapi. Rumput gajah itu bisa subur segar, dipakai pupuk. Nah, bisa dia hidup sendiri, bisa tapi tidak subur kan begitu. Jadi begitulah pekerjaan susahnya. Dan pekerjaan model-model begini, seperti memotong orang di tengah jalan paling banyak modelnya begini. Dalam bisnis perdagangan paling banyak. Hanya Nabi kasih contoh karena memang yang kelihatan di zaman Nabi seperti itu. Jadi itu yang tidak boleh. Nah, sama dengan begini. Pak Suparman punya pejantan sapi. Kan Nabi larang jangan sampai saya punya betina. Pak Suparman, saya mau kasih kawin, boleh enggak? Saudara, boleh gratis karena memang Nabi anjurkan jangan dijual beli. Karena jangan sampai dijual beli tiba-tiba tidak jadi. Saya tuntut Bapak kan, saya sudah bayar. Karena urusan itu adalah urusannya Allah, jadi jangan. Tiba-tiba saya mahluk. Saya ambil saya punya Anwar yang betina. Sama saya saja. Banyak orang suka calo-calo begini. Hati-hati pekerjaan begini, panas. Wah, kalian juga punya sapi. Itu bayar 100.000 saja sama saya. 2 kali. Pak Suparman tak tahu. Ya kan? Pak Suparman karena dia tak nampak, kan dia tidak tahu. Saya ambil jantannya Pak Suparman, saya kasih kawin dengan Anwar punya betina. Tak. Tapi saya dibayar fulus, ini gratis. Ini saya mahlum. Ini uangnya ini riba, berkah, tidak berkah. Bahkan Nabi bilang ini pekerjaan bejat. Jangan begitu, tak boleh. Bisa kita bangun ini ya? Ini. Mudah-mudahan kita paham. Susah aja kalau ini jual beli ya. Kemudian saudaraku sekalian, anda Rasulullah masih dari Jabir an bai'i habalal jamlat. Ini lagi wa kana bai'ahu ahlul jahiliyah kana rajul bai'ahu jazura ila an
kuntaja nakatu summa kuntaja latifi batniha mutafaqun alaih. Ini paling banyak. Jadi Nabi melarang jual beli yang ada masih dalam kandungan induknya. Ini cara jual belinya jahiliyah Nabi bilang. Bahkan ada lagi yang lebih repot Nabi bilang, bukan hanya kandungan ibunya, sampai induk anaknya di dalam dibeli juga nanti kalau dia melahirkan, didobol dengan cucunya sapi betina itu, bukan hanya anaknya, sampai cucunya sudah dijual beli, sudah transaksi jual beli. Ini jual beli yang tidak boleh. Jadi kalau istilahnya orang beli kucing dalam karung, kan begitu. Jadi jangan. Pak Suparman punya sapi, sudah sementara batang hamil. Tiba-tiba kita transaksi jual beli, Pak Suparman saya beli. Oke, saya beli induknya di dalam. Tidak boleh, tidak bisa. Bisa itu haram itu. Karena seolah-olah kita yakin dia keluar hidup kan. Tidak boleh, itu tidak boleh. Transaksi jual beli salah satu syaratnya ada barang kan. Jelas barangnya kelihatan. Jadi jangan jual-jual. Anak punya rumah di sana, anak punya tanah di sana. Tahu, supaya tidak bisa transaksi. Karena aku percaya bersahabat 70 tahun, pas umur 80 tahun, transaksi jual beli. Ada yang punya lokasi sana. Terakhir, tidak ada. Akhirnya apa? Persaudaraan puluhan tahun hancur. Oh ente, Ustaz sama ente juga salah. Kenapa batal transaksi jual beli kalau barangnya tidak kelihatan? Tidak boleh. Kalau kita paksakan, orang yang punya barang juga paksakan, yang membeli juga paksakan, dua-duanya berdosa. Uangnya haram. Tidak boleh. Tapi ada di kampung-kampung. Karena Bapak Hussein dulu kan mau ke lomba, dia lihat ini bibit betina, bibitnya dengan jantannya bagus ya. Berarti anaknya bagus, transaksinya bagus. Saya beli 10 juta, bayar deh Bang. Nanti mulai. Jadi kalau seandainya uang dia keluar lagi, mau bagaimana? Ini yang dicegah sama Nabi. Jangan buat jual beli yang seperti ini, tidak boleh. Ini lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahaa Rasulullah an bai'ul fasata. Ini lagi. Wa an bai'ul qarar. Rawahu Muslim. Nabi melarang jual beli melempar batu. Jadi kalau zaman dulu. Jadi melempar batu ini begini, tidak ada takaran, tidak ada ukuran. Main tebak-tebakan. Tidak boleh. Dulu ukuran di zaman Nabi itu sudah ada. Sah kan begitu. Kalau kita sekarang kan liter, kilogram, ada ukuran patokan. Jadi jangan menjual beli takar-takaran. Kalau dulu istilahnya lempar batu. Maksudnya kenapa lempar batu? Ya kan? Ini ada barang elektronik di depan. Saya lempar batu. Sudah seperti judi kan? Tak. Yang jelas sudah pasang harga. Harga 20.000. Terserah ente lempar yang mana kena. Mau kulkas, mau televisi, ini sudah masuk dulu, masih demo. Atau saya jual tanah 2 juta. Berapa luasnya? Tidak pakai ukuran. Saya ambil batu, saya lempar ini, di mana maksimal lemparan saya, di situ batas tanah yang dibeli. Ini yang nggak dilarang. Ini zaman jahiliyah ada. Jadi ambil batu lempar, tinggal diukur. Itu harga sekian. Jadi kalau yang memang kena lemah lemparannya dia untung. Tapi kalau dia dapat yang Hercules, saya kira-kira dia tahu juga kan. Tapi ini yang dilarang sama Nabi karena tidak adanya keadilan, merugikan satu pihak. Sedangkan jual beli ini harus asasnya suka sama suka. Itu jual beli asas. Jadi kalau satu pihak sudah dirugikan, jual beli itu batal. Itu saja gampang. Ini jual beli. Jadi kita kalau jual beli harus tegas, tidak usah takut-takut, tidak usah malu-malu. Jadi jangan main lempar-lempar batu, itu tidak boleh. Harus ada ukuran katakan. Oh ini kayaknya
Kayaknya begini, jangan pakai kayaknya. Ambil ente, ambil liter, sekian berapa yang jual 1 liter? Saya penjual, saya pembeli kan? Antum jual berapa 1 liter? Oh saya jual sekian 1 liter. Jangan bilang, ya kurang lebih lah saya ini kayak jangan pakai begitu jual. Karena yang ditakuti nanti problem di belakangnya. Nanti terjadi kisruh lagi. Jadi jangan jual beli, itu cara-cara jual beli jahiliyah semua. Tadi perbolehkan. Man ishtara ta'aman fala bai'uhu hatta, ini juga hatta yakatalahu, rawahu Muslim. Kalau beli makanan mau dijual kembali, jangan jual sebelum diukur dengan baik. Nah, pedagang-pedagang kecil, kelontong, sebagainya, memang kadang huru-hara. Maksudnya begini, kita beli gula 1 karung, tapi kalau gula jarang, biasanya yang huru-hara ini beras. Kita beli kurang 1 karung, 50 kilo, ya kan? 50 kilo kita kali, kita bahagi dengan harga per karung kurang lebihlah 10.000, kira-kira begitu, berarti 500.000. Berarti kalau kita mau ambil untung jual, berarti kita harus jual minimal 11.000, ya kan? Sehingga nanti kita ada keuntungan 1.000 perak per kilo. Jadi kita punya keuntungan 50.000. Jadi 500 jadi 5,5. Jadi bagaimana caranya? Setelah kita timbang, ya kan? Tiba-tiba ini gula tidak sampai 50 kilo kita beli, Pak. Umpama yang jadinya ini 48 kilo. Akhirnya apa? Gara-gara ini sudah kurang, yang terjadi kurang, saya mainkan juga per kilo saya hilangkan 2 ons. Ya, per kilo saya hilangkan 2 ons. Jadi tidak sampai 1 kilo. Supaya untuk mengimbangi ini tidak boleh. Harusnya Anda komplain saja sama yang punya. Anda punya tidak cukup 50 kilo. Hanya persoalan sekarang ini kan ini sudah gurita. Ya kan? Ini sudah bukan pribadi, gurita ini, Pak. Maksudnya gurita apa? Dari pabrik dikemas, orang kemas pabrik bekas foto. Ya kan? Dari pabrik ke trek digancu lagi, buka lagi sedikit. Kan? Dari trek ke gudang gancu lagi, buka lagi sedikit. Dari gudang masuk lagi ke kapal, buka lagi. Dari kapal lagi ke para pengiriman, buka lagi. Makanya hilang. Ya kan? Ini sudah gurita. Jadi bagaimana begini? Kalau Anda tidak mampu protes karena sudah menggurita ini barang, karena biasanya di toko besar pasti dia bilang, saya juga terima begitu. Kalau Anda tidak mau, sudah kasih balik. Jadi bagaimana caranya biar kita tidak berdosa? Ya Anda harus sesuaikan ukurannya 1 kilo. Itu yang Anda selamat. Karena Anda mau ecer kan? Tinggal Anda mainkan apa? Keuntungannya saja kasih naik. Tidak apa-apa. Jadi kalau jual 11.000 pasti kita kalah. Berarti saya harus jual 12.000. Tinggal market pasarnya lagi bersaing. Kan begitu kan? Ya tinggal begitu. Kalau yang di sebelah bahu dia jual 10.500, padahal sebenarnya bisa jadi tidak sampai 1 kilo. Karena kita kadang tidak pakai kilo, kadang dengan nominal uang, itu lebih murah. Belum tentu timbangannya betul. Nah ini lagi persoalan kita orang Islam. Kadang betul, kadang cari yang murah, akhirnya kadang murah tidak berkualitas. Padahal biasanya ada harga, ada rasa kan itu. Pasti itu tidak mungkin. Nah, persoalannya di situ. Jadi susahnya memang ini mencari ridha Allah ini pedagang. Makanya pedagang disampaikan sama Nabi itu, ya kan? At-tujar sadu itu pedagang dekat sekali dengan surga. Seperti begini Nabi bilang. Pedagang itu dia hanya butuh begini saja. Ya, dekat sekali dengan surga. Dia tidak perlu balik begini kalau mendapat surga itu pedagang. Nabi bilang, tengok ini surga. Tapi sebaliknya Nabi bilang, at-tujar itu pedagang dekat juga dengan neraka. Ini saja, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Makanya di hadis yang lain, hadis sahih, Nabi sampaikan, maka imbangilah, perbanyaklah sedekah, as-sadaqah. Karena memang kita dekat sekali dengan surga. Profesi lain itu agak jauh, setengah mati. Jadi pedagang paling gampang kalau dia jujur.
Hanya tengok begini surga, tapi tengok sebelah neraka Pak, sama. Nah, jadi begitu imbang. Memang dagang ini agak susah. Kan? Jadi apalagi bahan makanan, jangan dimanipulasi. Nah, begitu juga ini masuk. Kalau barang itu expired, jangan digosok-gosok dia punya expired. Kalau memang Anda tidak beruntung karena tidak ada lagi laba, tidak sesuai, ya sudah begini. Tidak mungkin mau naik terus. Ada nanti saatnya Allah ganti di tempat lain. Kenapa pedagang ini dipakai oleh Allah dalam Al-Quran, dipinjam kata-kata tijarah begitu banyak, ya kan? Tijarah lan tabura yang tidak pernah ruginya urusan surga, kan? Al-adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, urusan azab. Tuhan pinjam ini kata-kata dagang. Kenapa? Karena orang yakinnya pedagang itu, kata ulama, yakinnya pedagang itu tinggi. Tinggi itu yakinnya pedagang. Masuk akal Pak. Masuk akal. Gak usah cari di Jawa. Ternyata masuk akal ini pedagang semua. Apalagi kalau barangnya sama. Kita yang pegawai pasti berpikir, nggak mungkin mau, ya kan? Di sebelah kelontok, di sebelah kelontok, di sebelah kelontok, di sebelah kelontok. Mana mungkin? Mustahil. Kalau mustahil tidak mungkin dia kontrak. Pasti dia membuktikan. Berarti ada dia dapat untung. Karena yakinnya pedagang itu. Nanti kita rasakan, nanti kita dagang. Baru kita paham. Oh ya betul. Kadang tidak masuk akal karena kita lihat anak-anak beli 1.500 uang receh, ya. Istilahnya ini cuy masih puluh. Dikumpul-kumpul dari itu kan. Tapi karena berkahnya Tuhan pinjam di Al-Quran kata-kata dagang, kayaknya ada malaikat yang tambah itu keuntungan dagang. Begitu sudah pedagang. Begitu sudah pedagang. Sebenarnya sama juga dengan pegawai. Pegawai Indonesia ini paling hebat. Gaji 2-3 juta cukup. Karena begitu, bisa ada rumah, ada kendaraan. Kalau mau cicil-cicilan, kasih sewa betul. Nah, begitulah kira-kira kita berkah. Nah, jadi kira-kira begitu Tuhan ya. Jadi memang susah satu saat nanti berdagang memang masalah. Apalagi kalau beras. Kalau beras itu Pak 50 kilo tidak lari, 1,5 kilo sampai 2 kilo tidak mau lari. Tidak mau lari, pasti kurang. Kalau gula kayaknya masih bisa bantu tutup sih. Kalau beras itu agak sulit. Itu sudah setengah mati, perubahannya luar biasa itu beras. Jadi ditimbang bagus. Ya. Tidak ada masalah. Kan nanti naik kita, terpaksa kita naikkan harga sih. Tidak apa, kemudian nah Rasulullah SAW bai'ataini fi bai'ati rawahu Ahmad wa sahih Tirmidzi wa li Abi Dawud man ba'a bai'ataini fi bai'atu falahu aw kasahuma aw riba. Jadi Nabi sampaikan kepada kita sekalian, Nabi melarang jual beli, satu transaksi, dua jual beli. Satu transaksi, dua jual beli. Itu yang dilarang. Contohnya begitu. Maka Anda jual, Anda punya tisu ini sama ente 1.000 perak, tapi dengan catatan, ya, ente punya marga, ente jual juga sama saya. Oke Pak? Ini batal jual, tidak boleh. Ini namanya satu transaksi, dua jual beli pakai syarat. Ini tidak boleh. Kalau mau transaksi selesaikan satu. Kalau dia mau beli, Abah, saya mau jual dia punya tisu, beli, silakan. Saya jual harga 10.000, halas selesai. Ya kan? Saya setuju, berarti selesai akan ambil barang, kasih plus, habis. Baru kedua, ente jadi penjual, beda transaksinya. Angka, ini sudah selesai kan? Anak mau beli ente punya mangga, ente jual tidak? Nah itu boleh. Jadi jangan saling tekan dalam jual beli. Akhirnya nanti hasilnya panas. Akhirnya untung 20 juta, mana yang diuntung? Belanja sana, belanja sini, tidak ada dilihat.
Di otak kita ini kan laba, keuntungan terus. Anda mau jual ini, yang penting yang jual yang punya ini kan bukan. Tidak boleh. Jual bulan ini yang dilarang. Begitu juga. Pak Jumardani, saya punya barang ini. Abang mau jual, saya jual. Kalau Bapak mau beli cash, harganya 1 juta. Kalau Bapak mau kredit, harganya 2 juta. Jangan begini, tidak boleh. Ini model akadnya saya sampaikan ya. Jangan begini akad. Tidak boleh. Nanti pembeli tanya, apa jual apa punya tisu? Saya jual. Berapa apa jual? Saya jual ini barang 10.000. Ya, angka mobil. Angka tanya ulang, apa bisa tidak? Ini pembeli. Apa bisa tidak? Ini barang, kasih saya jangka waktu. Iya kan? Bisa enggak? Kasih saya jangka waktu, mau bayar. Nanti saya ambil 15.000. Ini boleh. Paham? Karena itu penawaran dari pembeli. Ini boleh. Kita tidak tekan dia. Kalau memang Bapak bayar, sudahlah. Antum mau bayar berapa? Saya mau bayar 15, tapi jangka waktunya saya mampu 2 bulan. Sudah, nanti bayar 10, cicil saja 5.000 1 bulan. Itu surga sama saya. Ya kan? Itu surga sama saya. Secara teori ekonomi, saya rugi. Kenapa? Karena dibayar 2 kali dengan jangka waktu yang panjang, tidak ada keuntungan. Kan begitu. Dengan keuntungan kontan. Tidak ada, karena ada jangka tambahan, kan begitu. Tapi saya dapat surga itu. Tapi kalau saya tidak dapat surga, saya setuju saja. Meringankan dia. Itu bisa. Jadi jangan kita penjual tawarkan 1 kali 2. Anwar, saya jual ini cash 10.000, cicil 20.000. Ini penjual memang halus ini mainannya, berat. Kadang jual belinya hanya masalah transaksi, kita bisa jatuh ini Pak. Masalah transaksi saja. Jadi tidak boleh, itu namanya 2 transaksi. Nah, makanya Imam Syafi'i juga menjelaskan, termasuk di dalamnya tidak boleh bersyarat. Ya kan? Sama juga ini muamalah juga perkawinan. Maka saya lamar ente punya adik, ya kan? Ente lamar saya punya adik, tapi saya lamar ente punya adik juga. Tidak boleh kan? Tidak bisa, tidak boleh. Kalau memang baku tukar, transaksinya beda. Tidak bisa baku ancam, tidak boleh kalau begitu. Sama itu. Susah kira-kira apa ya? Nanti barter lain, ada cerita barter lain. Beda. Ini jual beli. Bahkan kata Nabi ini, al-kasuhba or-riba. Jadi antara bermain itu di tengah-tengah. Antara harga murah dengan riba. Hal ini bermain ini seperti surga neraka. Ini kan begitu. Antara harga murah dengan riba. Ini kanan harga murah, riba harga kini. Jadi ini memang ngeri bermain.